Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat datang. Pastikan Anda siap untuk belajar dan pasti bisa. Dan tidak lupa kita berdoa dulu. Semoga semuanya kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Baiklah, yang akan kita bahas hari ini adalah transformasi. Yang pertama yaitu pencerminan atau refleksi. Nah, di sini pencerminan nanti berkaitan dengan simetri lipat. Nah, siapa yang masih ingat simetri lipat? Di kelas 7 atau di SD, kalian sudah pernah mengenal yang namanya simetri lipat, disebut juga simetri balik. Nah, itu disebut juga simetri cermin. Ya, makanya di sini nanti yang disebut simetri lipat atau simetri balik itu ya nanti yang akan dijadikan cerminnya di sini. Ya, yang sebagai cermin adalah simetri lipat. Ya. Supaya ingat lagi, coba Ibu tunjukkan gambar-gambar ini. Mungkin kalian ingat gambar ini simetri lipatnya di mana, ada berapa gitu waktu di kelas 7, seperti itu ya. Nah, mungkin kalau kalian ingat ini yang garis putus-putus adalah simetri lipat atau simetri balik, karena kalau dilipat atau dibalik menurut garis ini akan pas gitu ya. Nah, disebut juga simetri cermin karena memang kalau garis ini sebagai cermin, ini bayangan dengan bendanya sama dan menghadapnya seperti ini. Makanya nanti ini yang dianggap sebagai cermin. Ya. Nih, sekalian ya, kalau yang seperti ini cerminnya berarti di sini atau simetri lipatnya di sini berarti cerminnya itu ya. Pokoknya kalau kalian ingat simetri lipat ya berarti itulah cerminnya gitu. Ini cerminnya ada dua. Nah, kalau yang ini seperti ini, bangun persegi, cerminnya atau simetri lipatnya ini ada 4. Nah, lalu ini ya. Kalau Ibu tunjukkan contoh-contoh ini sudah ingat lagi kan? Nah, nanti inilah yang sebagai cermin karena nanti yang kita bahas adalah pencerminan pada bidang datar dan terutama pada bidang koordinat. Ya. Makanya di situ ya di sini ya tujuan pembelajarannya itu diharapkan kalian nantinya lebih mengenal lagi tentang simetri lipat, lalu dapat menentukan bayangan hasil pencerminan, lalu dapat kalau dalam bidang koordinat kalian dapat menentukan titik koordinat bayangan hasil pencerminannya dan juga dapat melukisnya atau menggambarkan, dikatakan melukis ya dalam bidang koordinat titik-titik tersebut. Nah, jadi sama saja seperti itu ya kalau di di SMP. Jadi apa yang sudah kalian kenal di SD, lalu yang di kelas 7 dipakai di kelas 9. Nah, nanti kalau kalian melanjutkan ke SMA atau SMK itu juga ada lagi pencerminannya, itu nanti lebih ditambah lagi. Bukan hanya titik, tapi nanti ada grafik atau kurva pun dicerminkan ya. Jadi kalau kalian sekarang memahami tentang pencerminan ini ya nanti tinggal dilanjutkan di SMA atau di SMK. Makanya usahakan kalau belajar yang sungguh-sungguh, makanya perhatikan sampai paham ya. Nah, bukan hanya untuk di SMA atau di SMK. Nanti dalam kehidupan sehari-hari kalau kalian sudah bekerja juga itu banyak penggunaan, terutama berkaitan dengan bidang koordinat, itu menentukan titik koordinat, menentukan lokasi, ya, itu nanti banyak penggunaannya. Makanya usahakan yang sekarang kalian bisa sampai paham ya.
Karena kalau pencerminan itu kan, kalau kamu dengar kata-kata cermin, tidak asing lagi, karena dalam satu hari mungkin ada yang bercermin sampai berkali-kali ya. Nah, ini prinsipnya sama. Nah, di sini pencerminan itu prinsipnya sama saja. Kalau kalian berdiri di depan cermin, misalnya kamu menjauh dari cermin, maka bayanganmu juga akan menjauh. Nah, kalau kamu mendekat ke cermin, juga bayanganmu akan mendekat. Nah, prinsipnya seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini ada cermin, misalnya di sini benda kebayangan jaraknya berapa meter misalnya. Nah, itu jarak dari benda ke cermin itu sama dengan jarak dari cermin ke bayangan. Ya. Jadi kalau digambarkan dengan bidang datar seperti ini titik A. Nah, dengan cerminnya di sini, maka bayangannya adalah A aksen. Jadi jaraknya sama dari benda ke cermin dan dari cermin ke bayangan. Lalu juga letak pencerminannya, letak garis pencerminan itu dari benda ke bayangan. Itu tegak lurus terhadap cermin. Ini tegak lurus. Maka kalau dituliskan dengan hurufnya jadi seperti ini. Jadi ada dua ciri-cirinya. Yang pertama, jarak dari AC sama dengan jarak dari C ke A aksen ini. Lalu yang kedua, tegak lurus. Ini jarak dari A ke A aksen itu garis ini pencerminannya tegak lurus terhadap cermin. Jadi kalau pakai kata-kata atau pakai kalimat, nih jarak dari benda ke cermin sama dengan jarak dari cermin ke bayangannya. Dan yang kedua, letak garis pencerminannya tegak lurus terhadap cermin. Gitu. Langsung saja ya. Langsung kita ke bidang koordinat. Bidang koordinat kartesius, contohnya langsung pakai angka saja biar lebih mengerti ini. Nah, di sini kalian nih harus ingat lagi nih yang sudah dipelajari di kelas 8. Di kelas 8 ada persamaan garis. Ini sebagai cerminnya ini. Sumbu X, cerminnya itu sumbu X. Ada 7 cermin yang akan kita bahas di sini. Sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan 2. Garis Y sama dengan ya berapa aja, di sini contohnya 6. Lalu ini yang khusus terhadap titik pangkal koordinat itu karena sama saja pencerminan terhadap sumbu X dilanjutkan terhadap sumbu Y. Dan juga sama saja dengan rotasi atau perputaran setengah putaran. Itu 180 derajat terhadap titik 0,0. Nah, yang dua lagi nih yang garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Ingat lagi ini cermin-cerminnya? Nah, baiklah, kita mulai nomor 1. Dari nomor 1. Nah, ini sumbu Y, cerminnya sumbu X. Sengaja pakai merah biar terlihat beda ya. Nah, titiknya tadi kita pilih titik 4,9. Maka jaraknya, nah, ingat yang tadi jaraknya dari benda ke cermin ini. Di sini 9 langkah. Dari cermin ke bayangan begitu lagi, 9 langkah lagi. Nah, mudah kan? Mudah sekali. Ya, ini kalau pakai rumus bisa tuliskan begini, maka ini rumusnya jadi yang berubah Y-nya di sini. 9 jadi min 9, berarti rumusnya A, B jadi A, min B. Sudah paham? Paham dong. Nomor 2. Mirip nomor 2 karena ini hanya sekarang ganti Y, cerminnya Y. Masih bisa kan? Seperti tadi, nih. Titiknya kita pilih titik 2,4. Ini berarti dari sini ke cermin ini hanya 2 langkah. Dari cermin ke bayangan 2 langkah juga gitu. Jadi udah pokoknya begitu aja. Jadi gampang.
Nah, ternyata ketemunya ini yang berubah X-nya dari 2 jadi min 2. Nah, jadi sebaliknya yang tadi ya. Udah, jadi kalian kalau mengingat satu, oh yang satu sebaliknya, gitu aja. Sekarang yang nomor 3. Udah, karena yang itu gampang, cepat saja ya. Sekarang yang nomor 3, cerminnya garis X sama dengan 2. Garis X sama dengan 2. Nih, X-nya 2 nih. Garis X sama dengan 2, ini cerminnya. Tadi kita ambil titik 8,5. 8,5 dari benda ke cermin di sini sampai sini jadinya nih. Ya. Ini memang 8 di sini, tapi sampai sini hanya 6. Jadi 6 langkah. Dari benda ke cermin 6 langkah, maka dari cermin ke bayangan juga 6 langkah. Nah, ternyata di sini ketemunya jadi titik min 4,5. Ini kalau kita pakai rumusnya, kita lihat rumusnya di sini, kita ganti X sama dengan 2, kita ganti X sama dengan H. Di sini maka yang berubah X-nya, jadi di sini 2H. H-nya kebetulan 2, jadi 2 kali 2. Dikurangi A, A-nya 8, 2 kali 2 dikurangi 8. Jadi 4 dikurangi 8, ini jadi min 4 ini ketemunya adalah dari sini. Ya. Jadi ini. Sudah? Paham? Nah, yang berikutnya kan masih mirip. Ini hanya sekarang bedanya garis, cerminnya garis Y sama dengan 6. Tadi X sama dengan 2, sekarang Y sama dengan 2. Nah, kita lihat apa bedanya. Gitu. Apa bedanya dengan yang nomor 3 tadi. Nah, di sini kalau kita lihat yang berubah Y-nya. Nih. Karena 5 di sini tetap 5. Ini 3 yang berubah jadi 9. Nih, di sini kan tetap ini 3 langkah, ini 3 langkah. Jadi sama. Nah, kalau kita lihat rumusnya di sini kita ganti Y sama dengan K. K-nya di sini berarti 6. Nah, rumusnya di sini A tetap, di sini 2K dikurangi B. 2K itu 2 kali 6. Dikurangi B-nya 3. 2 kali 6, 12. Dikurangi 3 jadi 9. Sudah sampai sini jelas? Kalau jelas, kita lanjutkan. Ini yang khusus nih, yang nomor 5 itu yang khusus. Cerminnya titik. Cerminnya titik. Tetap prinsipnya tetap sama seperti tadi. Pokoknya jarak dari benda ke cermin sama dengan jarak dari cermin ke bayangan. Nih. Jadi ini sama. Ya. Nah, tapi mengingatnya malah gampang ini. Karena ternyata hanya berubah tandanya. Angkanya tetap 6 dengan 4, tapi tandanya jadi min 6, min 4. Jadi kalau mengingat rumusnya juga gampang. Hanya berubah jadi min A, min B. Paham? Paham dong. Teruskan kalau begitu. Yang nomor 6 sekarang. Cerminnya garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X. Miringnya ke kanan. Tadi kita pilih 3,7. Pokoknya sama ini. Yang jelas prinsipnya sama. Tegak lurus, jaraknya sama. Gitu ya. Ini. Seperti ini. Jaraknya sama. Maka hasilnya jadi titik 7,3. Nah, ini pun begitu. Ini mudah mengingatnya lagi nih. Karena hanya bertukar tempat. 3,7 jadi 7,3. Maka di sini hanya bertukar tempat. A, B jadi B, A. Sudah yang terakhir, satu lagi. Satu lagi, cerminnya garis
Y sama dengan min X, hanya beda min. Jadi ini miringnya ke kiri ya. Tadi kita pilih titiknya 3,8. Ini 3,8. Jadi di mana hasilnya? Bayangannya ternyata hanya bertukar tempat juga, tapi tandanya jadi negatif. Nah, kalau yang negatif berarti jadi berubah positif. Maka ini juga menghafalnya juga mudah ya. Jadi kalian nanti tinggal mengingatnya apakah gambarnya yang dibayangkan atau menghafal rumusnya. Kalau bisa dua-duanya itu lebih baik ya. Jadi kalau menghafal rumusnya lupa, ya sudah ingat gambarnya aja gitu ya. Memang terutama gambarnya harus bisa, karena tadi memang tujuan pembelajarannya juga harus bisa melukiskan, menentukan bayangannya, menggambarkan bayangannya ya. Jadi kalau kalian mau menghafal rumusnya saja, ini rumusnya. Baiklah, sudah paham kan? Oke. Berarti oke banget. Nah, jadi sekarang kalau sudah paham, maka ini ada soal yang bisa dipraktekkan untuk menggambarkan dan menuliskan dari materi yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, ini ada dua macam soalnya. Yang pertama mengulang hanya satu titik dengan 7 cermin. Titiknya mau diganti lagi juga boleh, ini terserah. Pokoknya kalau mau memperluas silakan ganti lagi titiknya. Sedangkan yang nomor 2 itu diterapkan ke dalam bangun segitiga. Misalnya nanti kalau kalian mau mencoba yang segi 4 dan sebagainya, ini tetap prinsipnya tetap mencerminkan satu titik dulu, nanti baru dihubungkan kalau sudah ketemu tiga-tiganya. Jadi silakan kalian coba dulu ini soal ini dengan mempraktekkan menulis atau menentukan koordinat bayangannya, titik koordinat bayangannya, lalu dengan menggambar bayangannya. Jadi menggambar pada bidang koordinat kartesius. Itu mudah-mudahan kalian bisa semua mengerjakannya dan semakin paham. Mudah-mudahan nanti kalau sudah diulang dengan soal begini, kalau mau mengulangi lagi dengan titik sendiri, lebih paham dan lebih lancar, dan nantinya bisa lebih mudah dipakai untuk mengerjakan soal maupun untuk yang selanjutnya ya. Jadi sampai sini sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.